firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kedatangan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan melihat berbahagia. Dan salah satu yang akan kita mulai sekarang yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kok bisa ya berbahagia? Karena kita miskin. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kaya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami sampai saat ini. Berkati semua pemirsa supaya semua sadar kami berhadapan dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi, yang di dalam tangan-Mu penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Matius 5 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Amin. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara berpikir saudara sekalian. Mungkin sudah benar-benar orang kaya, tapi Alkitab mengatakan bahwa orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang paling banyak memberi. Ingat prinsip ini saudara sekalian. Bila engkau kaya tapi engkau pelit alias kikir, saudara tidak bisa disebut orang kaya yang sebenarnya. Saudara bangun rumah 100 kamar, ya, dengan perlengkapan yang serba wah, itu sudah seperti istana itu saudara sekalian.
Engkau perlu 7 orang, 8 orang, 10 orang untuk mengurus rumahmu. Tetapi tetanggamu yang jaraknya tidak sampai 100 meter, di situ susah payah jadi pemulung. Dan kemudian apa? Mereka hidupnya sambil jadi pemulung, sambil jadi meminta-minta. Engkau tidak pernah tergerak menolongnya. Engkau bisa masuk neraka kalau seperti itu, kata firman Tuhan lah. Nanti silakan baca saudara sekalian dari Lukas pasal 10. Bagaimana? Pasal 16, maaf. Lukas pasal 16, di mana kekayaan itu dipakai untuk foya-foya saja, sedangkan Lazarus yang miskin makan berebut dengan anjing di bawah meja tuannya itu. Oh, luar biasa sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya sudah katakan tadi, ketika sudah berhadapan dengan Allah yang maha kaya, sudah tidak bisa ngomong. Ya, apa yang kau miliki itu sama sekali tidak ada sekecil begini pun di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin menolong saudara-saudara sekalian. Ya, saya sudah pernah menghitungnya. Ya, kalau orang umat Tuhan itu makan 3 kali sehari, sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan katanya itu yang mereka kumpulkan setiap hari itu, mana itu sekitar 4 liter, 3,6 liter. Ya, 1 gomer. Saudara sekalian, saya sudah menghitungnya, kali 40 tahun, kali 2 juta orang, itu jumlahnya berapa? 1,7 triliun. Bukan 1.700 triliun. Itu bisa beli pesawat yang paling mewah, beli pulau sekalian itu. Luar biasa banyaknya. Jadi itu sebabnya mengapa tidak ada seorang pun yang layak merasa kaya di hadapan Tuhan yang maha kaya. Nah, tambah lagi saudara sekalian, apakah sudah tahu bahwa mana itu yang masak malaikat? Aduh, malu sekali itu umat Tuhan kalau mereka tahu. Apa? Mazmur pasal 78 ayat 25. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Saya senang ayat ini karena ayat ini sangat provokatif untuk kita semua. Ya. Mazmur 78:25. Setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirim berberkahan kepada mereka berlimpah-limpah. Coba sudah bayangkan. Aduh, saya ingin sebenarnya hidup pada masa itu supaya saya bisa makan roti yang dimasak malaikat. Oh malaikat, tolonglah supaya saya bisa makan mana itu sekeping kecil saja. Itu sebabnya saya beritahu kepada jemaat kami yang jual roti prata. Saya bilang, Bu, tolonglah jual roti prata itu tidak usah dengan bumbu yang biasa ini, tapi berikan itu apa? Dengan madu. Saya di rumah selalu punya madu untuk saya mencampur air minum saya karena masalah pencernaan saya, saudara sekalian. Jadi hari ini saya mengajak kita semua. Siapa berani berdiri di hadapan Tuhan katakan saya kaya? Tidak ada. Ya. Umat Tuhan itu dapat suplai makanan setiap hari dari Tuhan yang maha kaya. Ya, Alkitab katakan bahwa baju mereka, nanti baca Ulangan pasal 29, baju jubah mereka tidak rusak selama 40 tahun. Kasut mereka dipakai jalan tiap hari, saudara sekalian, tidak rusak selama 40 tahun. Nah, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Itu nilainya tidak tahu berapa triliun lagi itu. Kalau mereka harus ganti pakaian, coba baca bayangkan, jalan di padang gurun, saudara sekalian. Ya. Bagaimana dengan keringatnya, bagaimana dengan daya rusak dari cuaca itu, saudara sekalian.
tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan sampai ke akhir perjalanan. Untuk kita sekarang, Tuhan mau pelihara kita sampai akhir perjalanan, sehingga kita tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan sudah mencukupkan segala berkat terutama untuk kita, yaitu sandang, pangan, dan papan. Mari belajar percaya dan sadar bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, nyatakan kuasa-Mu kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami untuk menyadari bahwa Engkau maha kaya Tuhan. Engkau maha kaya dan kami ini adalah miskin di hadapan Tuhan. Tetapi terima kasih Engkau mensuplai kami dengan segala berkat-Mu. Kata firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.